Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, perkembangan Irjen Verdi Sambo tidak selesai dalam 1-2 posisi. Banyak sekali orang, banyak sekali posisi yang kemudian terkena dampaknya. Dan kabar terbaru kita dapatkan dari Babe News bahwa nanti akan disiapkan atau bahkan sekarang mungkin sudah bekerja para buzzer RP untuk membela Verdi Sambo atau minimal membuat citra yang lebih positif tentang orang ini. Kita simak kabarnya ya. Ini dari Hara Hirankara. IPW pernah mengingatkan bahwa nantinya akan ada serangan balik dari kubu Verdi Sambo. Salah satunya yaitu dengan adanya buzzer RP yang sengaja dikerahkan di media sosial untuk menggiring opini. Ini lekat sekali ingatan kita ya, bagaimana peran-peran buzzer RP selama ini yang terus mencoba memframing bahkan sesuatu yang kita anggap negatif dikemas sedemikian rupa menjadi positif. Dan banyak juga yang termakan oleh omongan-omongan para buzzer RP ini. Seperti yang kita semua tahu bahwa media sosial sangat berbahaya jika dimanfaatkan oleh orang jahat, termasuk proxy war maupun cyber. Perang opini inilah yang dapat membuat orang jahat terlihat baik dan orang baik terlihat jahat. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang gampang tersulut emosinya, pasti lambat laun akan banyak netter yang tergiring opininya untuk membela Verdi Sambo. Saya kira kalimat ini yang perlu kita cermati bersama. Situasi psikologis negeri ini unik. Bagaimana rakyat berkali-kali dibohongi oleh para penguasa. Tapi berkali-kali pula rakyat memilih orang-orang tersebut di pemilu, di pilkada, di pilpres. Ini persoalan yang harus betul-betul kita pecahkan sampai ke akar-akar. Kita harus menjadi bagian yang terdepan dalam mengingatkan rakyat. Jangan sampai terjebak masuk pada lubang yang sama. Janganlah kita menjadi keledai. Mungkin juga ini sudah dimulai. Siapa misalkan Denny Siregar? Kita tahu dalam salah satu postingannya di tanggal 18 Agustus. Ada dia menyampaikan di Twitternya. Lupakan Sambo. Kurang lebih begitu ya kalimatnya. Mari kita sambut siapa? Niko. Niko itu salah satu pemeran di film apalah sayap-sayap apa gitu yang gak laku itu loh. Tapi terus di framing menjadi dianggap sebagai sebuah film yang mencoba mencitrakan polisi secara positif. Ya, polisi harus dicitrakan positif bukan oleh film. Tapi dengan perilaku nyata keseharian kita. Di sekeliling kita. Kita harus dorong para polisi betul-betul menjadi pengayom masyarakat. Bukan menjadi militer gitu. Karena militer kan sudah ada TNI. Ini kan kita lihat polisi ini banyak yang lebih militer dari TNI. Gaya-gayanya. Tentu sekali lagi kita sebutkan tidak semua polisi begitu. Banyak polisi yang berintegritas. Banyak polisi yang memegang prinsip-prinsip pengayoman terhadap rakyatnya. Tapi kan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ini nilainya bukan setitik, bertitik-titik, beribu-ribu titik mungkin. Sehingga kondisi kepolisian hari ini memang harus kita bantu semua, termasuk kita rakyat. Bantu polisi untuk mengembalikan citranya. Bagaimana cara membantunya? Dengan diingatkan terus, untuk terus menjadi pengayom masyarakat. Dan begitu ya. Ini kan persoalan buzzer ini sudah kita simak dari awal. Bagaimana para buzzer dalam 1, 2, 3 pekan pertama tidak ada yang akan bicara tentang Verdi Sambo. Ini kan jadi tanda tanya yang sangat besar. Pada kemana mereka? Ya akhirnya muncul Denny Siregar. Dan apa yang terjadi? Membela. Cara membelanya memang tidak frontal ya. Tapi dia mulai kemudian menyaksikan ngapain katanya dihubung-hubungkan dengan KM50. Memang jelas kok. Cara-caranya mirip kok. Skenarionya mirip kok. Nah, jangan sampai kita dibodohi oleh seorang Denny Siregar. Dan sebenarnya kita mungkin harusnya tidak perlu khawatir dengan para buzzer. Kalau pemerintah tidak mendiamkan, ini kan dibiarin. Narasi-narasi dari penguasa hari ini, narasi-narasi yang membuat bingung rakyatnya.
Katanya kita harus patuh konstitusi. Kemarin kita lihat cuplikan wawancara Karni Ilyas dengan Presiden Jokowi. Karni Ilyas bertanya kan, kenapa? Bapak kan sudah tegas tidak 3 periode dan segala macam. Iya, saya tegas berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan melanggar konstitusi, tidak akan mendorong-dorong untuk 3 periode. Kurang lebih begitulah ya redaksinya. Tapi kemudian Karni Ilyas tanya, terus kenapa masih ada projo-projo di bawah yang masih mengusung 3 periode? Apa jawaban Pak Jokowi? Ya biarkan saja. Ini kan negara demokrasi. Loh. Kan katanya orang yang minta saya mundur aja nggak apa-apa. Masa sekarang yang minta diteruskan dianggap bermasalah? Bukan soal itu. Katanya kita mau setia pada konstitusi. Katanya konstitusi itu sudah disepakati. Kalau dirombak lagi sesuai keinginan penguasa, mau jadi apa negeri ini? Kan itu soalnya. Kita tahu sekarang hari ini Ferdy Sambo sudah dijadikan tersangka. Tapi kita pun tahu kaki tangannya masih bermain. Dan memang bukan tidak mungkin kalimat ini kebuktian. Mereka sudah menyewa para buzzer untuk mencitrakan lebih positif seorang Ferdy Sambo. Atau bahkan melemparkan kesalahannya ke pihak lain. Dan cara-cara begitu biasa kita dengar. Mencari pembenaran, mencari-cari alasan, atau melemparkan kesalahan ke pihak lain. Hati-hati. Mubahalah IBHRS masih terus berjalan. Anda yang masih terus bermain-main dengan keadilan di negeri ini akan kena dampaknya. Hati-hati. Kerajaan Sambo tidak akan tumbang begitu saja. Ini pasti ada perlawanan. Perang bintang di dalam tubuh Polri ini akan berimbas pada polarisasi kembali yang ada di masyarakat. Saya kira itu pola. Kita bukan menakut-nakuti, tapi justru kita harus mewaspadai ini. Jangan sampai lagi kita terbelah dalam menyikapi Ferdy Sambo. Justru kita harus kawal terus sampai kasus KM50 diusut kembali. Nah, kita lihat kemarin di gedung DPR saja. Itu orang-orang hebat macam Mahfud MD, Benny Mamoto, apalagi ketua LPSK dan sebagainya, tidak bisa menjelaskan secara gamblang apa yang sesungguhnya menjadi pekerjaan besar negeri ini. Mereka hanya bermain-main di wilayah yang normatif. Kalau wilayah normatif, jangankan orang pintar, anak SMP saja bisa kok. Hari ini rakyat makin kesulitan untuk percaya pada siapa. Ketika Benny Kaharman kemarin dengan tegas menyatakan polisi sudah membohongi publik. Itu kan artinya membohongi rakyat. Lantas rakyat harus percaya pada siapa? Saya kira Pak Jokowi harus angkat bicara soal ini. Jangan sampai buzzer memperkeruh persoalan ini. Jangan dengan dalih demokrasi, kebebasan berpendapat. Maka orang-orang yang mencoba menjerumuskan rakyat, yang mencoba membodohi rakyat, juga diberikan ruang. Dan kita tahu hari ini, negeri ini diisi oleh beragam latar belakang pendidikan, beragam IQ, beragam pengalaman. Ini kan harus disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah. Tidak bisa memakai hantam kromo begitu saja. Denny Siregar saja yang jelas-jelas dari orang Batak tidak menunjukkan empatinya terhadap Brigadir Joshua. Di saat yang sama, para keluarga-keluarga Batak bersatu padu, mengumpulkan uang, mendorong tegaknya keadilan di negeri ini. Ini malah mencoba-coba berbuat sebaliknya. Dia mengajak rakyat untuk melupakan Sambo. Nggak bisa. Jadi sahabat semua, mari kita terus pantau kasus ini ya. Kita terus pantau sampai pengusutan kembali KM50. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu
bantu operasional channel ini. Sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.